Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karel Cendegia Said Ilhami dengan NIM 21010101015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita membuat suatu rangkaian kelistrikan di aplikasi Proficat. Tujuan dari tugas yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rangkaian listrik. Langsung saja saya mulai. Uh, kita akan membuka aplikasi Proficat. Aplikasi Proficat ini pada awal kita buka, tampilannya hanya putih seperti ini. Denah yang di dalam ini belum ada. Saya buat terlebih dahulu agar dapat mempersingkat waktu dari perekaman video ini. Ini merupakan denah yang sudah saya buat sebelumnya. Saya juga membuat denah ini di aplikasi Revit 2022. Di sini saya membuat denahnya. Untuk tembok saya menggunakan line, dan di pintu saya menggunakan floor plans di house electrical symbol. Baik, untuk penggunaan tembok di sini saya menyisakan satu yang belum dipasang. Kita klik floor plans, kita klik pintu. Untuk pemasangan atau untuk memutar dari tampilan pintu ini, kita bisa klik kanan dari mouse atau pad yang kita pakai. Ini klik kanan. Nah, setelah itu kita akan mendekatkan pintu ini ke tembok yang akan kita buat sebagai tempat pintu. Setelah itu kita klik kiri dan kita klik escape. Ini merupakan tampilan pintu yang sudah kita buat. Baik, lanjut ke sistem kelistrikan. Di sini saya akan membuat penamaan untuk sistem kelistrikan yang akan saya buat. Ya, saya menggunakan 3 kabel, yaitu fasa, netral, dan ground. Di sini saya akan buat lingkaran. Di sini juga. Dan di sini juga. Saya akan membuat 3 lingkaran yang nantinya akan diibaratkan sebagai sumber dari ketiga kabel yang saya gunakan. Di sini saya klik. Oke, saya akan merapikan ini. Oke. Baik, ini sudah terdapat 3 lingkaran yang nantinya akan menjadi sumber, yang akan diibaratkan menjadi sumber dari ketiga kabel yang akan kita gunakan. Setelah itu kita akan memberikan teks kepada lingkaran ini. Saya akan klik F besar untuk fasa di sini. Di sini saya akan mengklik N besar untuk netral. Dan saya akan mengambil satu lagi teks untuk saya buat GND atau ground. Baik, langkah selanjutnya kita akan mengambil beberapa komponen yang akan kita gunakan di rangkaian listrik pada rumah kita ini. Yang saya gunakan yang pertama itu adalah lampu, yang saya akan ambil di bagian lightings di house electrical symbol. Saya akan mengambil ini sebagai LED. Baik, saya akan meletakkan lampu di sini satu, di sini satu, dan di sini satu. Ini untuk ruang tamu saya akan menggunakan 3 buah lampu, dan untuk di ruang
ruang kamar pertama saya akan menggunakan 2 lampu. Di sini saya kamar kedua saya akan membuat 1 lampu. Ruang keluarga 3 lampu. Ini untuk kamar mandi 1 buah lampu, dan untuk dapur saya akan menggunakan 2 buah. Oke, kita klik escape. Setelah itu kita akan mengambil saklar yang digunakan untuk menghidupkan lampu-lampu yang telah kita pasang tersebut. Baik, saya akan menggunakan saklar ini, on off switch. Saya akan menggunakan di sebelah sini untuk memutar komponen saklar yang kita gunakan ini. Kita bisa mengklik kanan seperti pintu tadi. Saya akan letakkan di sini, dan saya akan meletakkan satu lagi di sini. Satu di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Satu saklar ini saya akan menggunakan saklar tersebut untuk menghidupkan ketiga lampu ini secara sekaligus. Yang ini saklar untuk menghidupkan 2 buah lampu, yang satu saklar ini akan menghidupkan 3 buah lampu, yang ini untuk menghidupkan 2 buah lampu, dan ini akan menghidupkan masing-masing 1 buah lampu untuk satu saklar. Baik, selanjutnya kita akan memilih stop kontak yang akan kita gunakan untuk mendapatkan tegangan untuk peralatan-peralatan yang ada di rumah kita. Di sini saya klik soket, dan saya akan memilih soket outlet. Di sini saya akan menggunakan 1 di sini dan 1 di sini. Untuk di kamar pertama saya akan menggunakan 1 di sini. Untuk kamar kedua saya akan taruh di sini 1. Untuk ruang tamu ruang keluarga saya akan taruh di sini 1. Untuk dapur saya akan gunakan di sini 1, dan di kamar mandi saya akan menggunakan ini 1. Saya klik escape. Baik, di sini saya sudah cukup untuk menggunakan komponen-komponennya. Ini terdapat beberapa lampu, beberapa saklar, dan beberapa stop kontak. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat wiring dari komponen-komponen yang sudah saya pakai. Di sini saya akan membuat pertamanya saya akan membuat kabel fasa terlebih dahulu untuk wiring di desain rumah saya. Untuk pembuatan kabel saya menggunakan line, dan saya akan mengklik di sini dan alirkan ke sini. Baik, kabel fasa ini digunakan untuk memberikan sumber tegangan dari setiap komponen-komponen yang kita gunakan. Baik, di sini kita mempunyai sebuah saklar, yang dimana saklar ini akan menggunakan sebuah input dari kabel fasa yang kita gunakan ini, dan kemudian output dari saklar tersebut akan masuk ke dalam input dari LED dari lampu yang akan kita nyalakan menggunakan saklar. Baik, saya akan memparalelkan rangkaian listrik ini ke komponen saklar yang kita gunakan. Setelah itu output dari saklar ini saya akan membuatnya
menjadi sebuah rangkaian paralel yang nantinya akan dimasukkan ke input dari lampu. Baik. Setelah itu kita larikan ke ruangan kedua. Baik. Ini cukup untuk satu saklar. Setelah itu kita akan mengisi saklar ini juga menggunakan kabel fasa yang akan kita gunakan. Baik, ini sudah mendapatkan input dari kabel fasa. Setelah itu outputnya akan kita larikan ke atau menjadi input dari lampu. Baik, ini akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan mengambil juga di sini, akan memparalelkan juga di sini untuk menjadi sumber dari stop kontak yang kita gunakan. Kabel fasa yang kita ambil tadi haruslah di luar dari komponen stop kontak. Maksudnya input yang kita gunakan untuk stop kontak ini harus di luar dari kabel yang menjadi output dari saklar. Karena apabila kita menggunakan output dari saklar, stop kontak ini akan berfungsi apabila kita menghidupkan saklar. Dan dilanjutkan, kita akan mengisi kabel fasa untuk stop kontak ini dan juga ini. Oke, di sini sudah satu, dan sini kita akan mengambil satu di sini. Baik, untuk di bagian depan sini kita sudah selesai memasangkan kabel fasa. Setelah itu kita akan beralih ke bagian rumah kedua, yang kita akan juga mengalirkan kabel fasa ini ke berbagai komponen yang kita pakai. Sama seperti tadi, awalnya kita akan membuat sebuah input kepada sebuah saklar ini untuk menghidupkan 3 buah lampu. Setelah itu kita akan memparalelkan output dari saklar dan menjadi input untuk lampu. Oke. Untuk saklar di sini saya mengambil aliran dari sini. Kabel fasa ini bisa digunakan untuk stop kontak ini, saklar ini, dan juga stop kontak ini. Masukkan di sini. Yang ini kita masukkan di sini. Dan ini kita masukkan di sini. Baik. Oke, untuk output dari saklar ini kita akan masukkan ke output dari saklar ini, kita akan menjadikan itu input untuk lampu yang ada di sini. Baik, kita lanjutkan. Kita akan memanjangkan kabel ini. Kita berhentikan sampai di sini. Dan kita akan memberikan ini input untuk saklar. Ini juga. Saya juga akan memparalelkan rangkaian ini untuk menjadi kabel fasa untuk stop kontak, 2 buah stop kontak ini.
Oke, setelah itu output dari saklar ini saya akan menjadikan input untuk dua buah lampu yang berada di bagian ruang dapur ini. Dan ini saya akan menjadikan sebagai input dari lampu yang ada di kamar mandi. Baik, ini merupakan aliran-aliran listrik yang saya gunakan untuk kabel fasa pada denah rumah saya. Di sini untuk membuat kabel ini agar tidak keliru, kita akan mengklik kabel ini dan memberikan warna merah sebagaimana warna kabel fasa di desain seperti umumnya. Oke, kita klik kabelnya atau garis dan kita pilih warna merah. Dan kita akan melakukan itu semua ke semua rangkaian kabel-kabel fasa. Baik, di sini saya sudah melakukan pewarnaan untuk kabel fasa yang saya gunakan. Saya juga sudah memberikan ketebalan yang lebih tebal pada garis yang saya buat menjadi tembok agar tembok itu kelihatan lebih mencolok dari rentetan kabel-kabel fasa, netral, dan ground. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membuat kabel netral menggunakan line juga, dan nantinya kita akan mewarnakan kabel netral ini kita akan mewarnakan kabel netral ini dengan warna biru. Sama saja seperti di kabel fasa. Untuk kabel netral ini saya akan menjadikan kabel tersebut sebagai output dari lampu LED. Baik, ini saya akan mengarahkan kepada kutub negatif dari lampu. Baik, untuk kabel netral pada saklar ini sudah selesai. Setelah itu kita akan membuatnya juga untuk menjadi output dari kedua lampu ini. Kita tarik saja ke sini, dan ini juga akan menjadi output dari kedua buah lampu ini. Baik, selanjutnya kita akan mengisi kabel netral kepada ketiga buah stop kontak. Kabel netral ini dipasang di sebelah kanan dari komponen stop kontak ini. Langsung saja kita bisa memparalelkan atau mengambil percabangan dari kabel ini menuju ke kabel ke bagian sini. Oke. Untuk di bagian sini kita bisa mengambil dari sebelah sini. Baik. Untuk sebelah sini juga kita bisa mengambil dari sebelah sini. Oke, di bagian denah depan kita sudah selesai menggunakan kabel netral. Di sini kita akan langsung saja
memanjangkannya sampai ke ruang bagian tengah. Oke, di sini saya juga akan menjadikan kabel netral ini menjadi output dari para lampu ini, dari semua lampu ini. Baik, setelah itu kita akan mengambil dari sini, dan kita bisa juga mengambil percabangan di sini untuk kabel di bagian sini, untuk stop kontak bagian sini. Oke. Di bagian depan kita sudah selesai, di bagian tengah denak kita juga sudah selesai menggunakan kabel netral. Selanjutnya saya akan memanjangkan ini ke bagian sini, dan seperti biasa saya akan menjadikan kabel ini sebagai output dari ketiga lampu yang ada di bagian belakang denak rumah saya. Oke, untuk bagian netral di sini. Oke, setelah itu kita akan menggambarkan di sini. Baik, penggunaan kabel netral sudah selesai, dan selanjutnya kita akan mewarnai kabel netral tersebut menggunakan warna biru. Baik, ini merupakan tampilan dari rangkaian listrik yang sudah saya aliri komponen-komponennya menggunakan kabel fasa dan kabel netral. Dan maafkan saya karena saya sudah membuat sebuah kesalahan pada awalnya, karena untuk sebuah stop kontak, aliran dari kabel fasa itu berada di sebelah kanan, dan aliran kabel netral berada di sebelah kiri. Dan yang tengah ini yaitu untuk menggunakan kabel ground atau pembumian. Baik, selanjutnya kita akan mengaliri kabel GND yang nantinya akan digunakan sebagai pembumian pada komponen stop kontak. Baik, di sini saya akan menggunakan line lagi. Baik, maafkan saya karena tadi ada kesalahan teknis, jadi saya sudah mengulang desain yang saya buat tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan line untuk mengambil aliran dari kabel GND untuk setiap stop kontak. Langsung saja dari awal sumber kita pasangkan ke sini, setelah itu kita pasang ke sini dan ke sini. Lanjutkan lagi sini, setelah itu ke sini. Setelah itu di bagian tengah kita akan memasangnya juga. Di sini satu dan di sini satu. Oke, selanjutnya kita akan mengalirkannya juga ke bagian dapur. Ini ada 3, saya pasang 1, di sini saya pasang 1, dan di sini juga 1. Selanjutnya ini, baik, kabel ground sudah kita pasang, dan selanjutnya kita akan mewarnainya menggunakan warna kuning.
Baik, ini merupakan tampak dari diagram ganda sistem kelistrikan pada desain rumah yang sudah saya buat. Baik, saya akhiri. Apabila ada maaf yang sangat besar, saya minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.